Sebelum kita memulai menggunakan rumus-rumus dalam Excel, di komputer itu Excel ada terbagi beberapa tipe ya. Nah, rumus itu cara ngeceknya kita coba cek langsung saja. Nah, kita langsung masukkan saja salah satu contohnya rumus sama dengan sum lalu kurung buka. Nah, di sini terlihat jelas rumusnya. Jadi apabila tampilannya seperti ini, sum number 1, number 2, number 3 dan seterusnya, berarti rumus dalam Excel ini yang saya gunakan menggunakan koma rumusnya. Apabila di komputer yang lain ada juga yang ininya number 1 titik koma. Jadi menunya itu seperti ini. Ada yang nomor 1 koma, ada juga yang nomor 1 titik koma seperti ini. Lalu nomor 2 titik koma. Tampilannya ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi jangan sampai salah mengaplikasikan rumus. Jadi pastikan dulu kita menggunakan rumus yang koma atau titik koma. Cara ceknya seperti tadi ya, sama dengan sum. Nah, ini terlihat di sini. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Baik. Dalam Microsoft Excel itu rumus itu sama seperti kalkulator ya. Jadi kalau kita misalnya di sini tulis ya, sama dengan misalnya penjumlahan, berarti 15 ditambah misalnya 10, ketika kita enter maka hasilnya 25 gitu ya. Kalau misalnya pengurangan juga sama 20, sama dengan dulu ya. Rumus itu pakai sama dengan dulu. Nah, 15 dikurangi 5 enter maka hasilnya 10 ya. Ada komanya juga, ada yang pakai koma dan enggak, itu disesuaikan. Ini ada angka setelah komanya. Untuk perkalian itu sama dengan misalnya 2, tidak pakai silang ini, salah ya. Tapi kita menggunakan tanda bintang ya. Tanda bintang 2 bintang 4, berarti tandanya 2 dikali 4. Enter jadi 8 misalnya. Lalu kalau pembagian sama dengan misalnya 10 dibagi itu menggunakan garis miring. Garis miring 2 misalnya. 10 bagi 2 hasilnya 5. Seperti itu ya. Nah, dalam rumus Excel juga sama mengikuti aturan matematika ya. Misalkan sama dengan 5 ditambah 2 dikurang 3 misalnya dikali 2 misalnya. Nah, jadi apabila menemukan rumus seperti ini, maka yang akan dijumlahkan perkalian terlebih dahulu. Maka hasilnya 2 dikali 3 dulu ya. Kita lihat 1 ya hasilnya. Karena 2 dikali 3 jadi 6, 5 tambah 2 jadi 7, hasilnya jadi 1 ya. Tidak seperti, misalkan ini kan urutan dari 5. Jadi tidak dijumlahkan dulu 5 tambah 2 dikurang 3 baru dikali 2, tidak. Tapi mengikuti rumus matematika. Itu rumus manual ya. Oke, kita langsung saja di sini praktekkan rumus yang pertama, yaitu rumus sum. Di sini saya sudah menulis beberapa rumus ya. Untuk sum di sini bisa menggunakan rumus manual seperti tadi. Misalnya ini kan mau dijumlahkan tugas satunya berapa totalnya. Bisa rumus yang tadi sama dengan ya, kolom yang ini ditambah kolom yang ini ditambah kolom ini ditambah kolom ini ditambah kolom ini. Seperti ini ya. Nah, ini F5 menandakan dia ada di kolom F baris ke-5. Berarti ada di F5. Ini F6, dia ada di F nomor 6. Itu di sini terlihat jelas ya. Jadi ini kolomnya diperhatikan, kalau misalnya kolom D berarti di sini D5, berarti D5 ada di Angelina Jolie. Seperti itu contohnya. Berarti ini yang kita jumlahkan adalah kolom F5, sel F5, F6, F7, F8, F9. Kita akan jumlahkan, enter, hasilnya 406. Ini rumus manual. Tapi dengan rumus manual seperti ini akan repot kalau kita menjumlahkan sampai 100 angka ya, 100 data misalnya 100 siswa kita jumlahkan, maka akan sangat lama mengerjakannya. Makanya dibuat yang sederhana, yaitu rumus sum atau rumus penjumlahan. Caranya mudah. Klik di sini, misalnya kita mau membuat nilai di sini ya. Cukup ketikkan sama dengan lalu sum kurung buka ya. Lalu arahkan ke sini sel yang kita, sel 1, sel 2. Maksudnya sel yang pertama sampai sel yang terakhir. Misalnya dijumlahkan ini. Tekan mouse-nya lalu geser ke bawah. Misalnya sampai sini, lepas. Jadi yang dijumlahkan adalah F5 sampai F10. Lalu bisa pakai kurung tutup
atau langsung enter juga boleh. Enter, nah hasilnya sama 406 hasil penjumlahan ini. Apabila ada perubahan data misalnya yang ini dirubah jadi 50, maka dia otomatis akan berubah di sini. Seperti itu. Ini kan kita sudah ikutkan ke rumus. Kalau kosong ya tidak ditambahkan. Kalau kita isi misalnya nanti ada siswa baru, maka akan bertambah seperti ini. Oke, baik. Kita hapus saja. Kita kembalikan ke yang tadi. Ya, sudah. Ini kan sudah menjumlahkan rumus. Tugas 1 sudah dapat. Tugas 2 bagaimana? Kalian bisa menggunakan rumus yang tadi ya, atau di copy paste juga boleh. Karena ini sama ya. Kolom yang dijumlahkan yang ini ya sampai sini, ini juga sama sampai sini yang dijumlahkan, ini juga nantinya akan dijumlahkan sampai sini. Maka kita bisa copy paste. Caranya kalau pakai mouse, klik kanan lalu pilih copy. Nah, kalau tercopy akan ada garis putus-putus seperti ini ya. Apabila ada garis putus-putus seperti ini, lalu misalnya yang mau dipaste di sini, klik kanan di sini ya, dipilih dulu selnya, klik kanan lalu paste. Nah, maka otomatis terisi. Apabila mau memblok langsung 4-4-nya juga bisa ya. Kalau ini kan sudah tercopy ya. Lalu kita blok sampai sini ya, 4 sel ini. Klik kanan, paste. Nah, ini otomatis semua terisi. Seperti itu untuk rumus sum atau penjumlahan. Kita langsung lanjut ke rumus yang kedua, yaitu nilai rata-rata atau average ya. Rata-rata dari sini, dari tugas 1 sama tugas 2, rumus manualnya tugas 1 ditambah tugas 2 dibagi 2. Karena ada 2 data. Kalau ada 10 data, ya agak repot. Kita harus masukin satu-satu. Tugas 1 tambah tugas 2, tugas 3, lalu sampai tugas 10, lalu dibagi 10. Nah, jadi rumus yang paling cepat itu menggunakan average ya, nilai rata-rata. Caranya kita masukkan di sini sama dengan ketik average, average ya, kurung buka. Nah, lalu blok kayak tadi, tekan geser, enter. Nah, ini hasilnya muncul ya, nilai rata-ratanya ini. Lalu ini data juga sama, apabila datanya dirubah, misal data dihilangkan 1, nah dia hanya 1 karena yang terindikasi cuma 1 nilai. Jadi tidak di rata-ratanya dari tugas ini. Kalau mau ininya diisi tugas datanya kosong, maka hasilnya dihitung nilai, masuk ke dalam nilai, dibagi 2 pembaginya. Tapi kalau ininya datanya kosong, maka dia menganggap hanya 1 nilai dan dibagi 1 saja. Seperti itu ya. Oke, sudah. Nah, cara mengkopinya sama seperti tadi. Kita pakai Ctrl C ya. Lalu di blok di sini sampai sini, lalu Ctrl V ya, klik kanan lalu paste. Sama seperti ini. Yang ini juga sama. Nah, yang ini ada muncul div 0. Kenapa ada muncul div 0 seperti ini? Ini karena apabila rumus average dan data di sininya kosong, maka dia akan ada muncul pilih karena dibagi 0, maksudnya tidak ada data yang terisi di sini, maka akan muncul seperti ini. Ya, ada menggunakan rumus lagi untuk menghilangkan ini, tapi tidak akan saya bahas sekarang. Jadi kalau misalnya ini terisi otomatis, nanti seandainya ada data, nah maka otomatis ada rata-ratanya. Kalau ini kosong, maka akan muncul seperti ini. Kalau memang ini tidak dibutuhkan, kalau memang ini bisa dihapus saja. Nah, seperti ini misalnya, jadi tidak ada data yang muncul di sini. Tapi kalau misalnya nanti dimasukkan rumusnya, baru masukkan rumus seperti tadi, itu boleh ya. Tergantung kebutuhan. Itu untuk mencari rata-rata di sini. Bagaimana kalau mencari rata-rata yang ini? Nah, itu sama. Rumusnya di sini sama dengan average ya. Lalu kurung buka. Nah, kita blok ini sampai sini misalnya, lalu enter. Dah, muncul rata-rata dari tugas 1 siswa 5 orang siswa ini hasilnya 81,2 ya. Ini pun sama ke sininya. Kalau memang dibutuhkan, kita ada cara yang cepat, sebetulnya tinggal dipilih di sini lalu pilih pojok kanan bawah apabila sudah mahir menggunakan mouse ya. Lalu tekan dan geser sampai ujung sini. Maka otomatis terisi juga dengan rumus yang sama. Syaratnya asal yang dijumlahkan sama ya, baris dan kolomnya sama seperti ini. Misalkan ini untuk baris yang ini ya, karena rumusnya juga sama seperti ini. Ini divnya kalau memang mau dihilangkan, di delete dulu boleh seperti itu ya. Oke. Bagaimana kalau misalkan saya ingin mencari nilai rata-rata, misalnya hanya Ariana Grande sama Lady Gaga
kita hanya mau mengambil nilai rata-rata Ariana Grande yang ini sama Lady Gaga yang ini. Kita contohkan misalnya di sini ya. Sama dengan, kalau rata-rata tetap average ya. Average, kurung buka. Kita pilih. Nah ini kalau ini dipilih satu-satu. Misalkan data yang ini, sel yang ini akan kita cari nilai rata-ratanya. Untuk memilih sel yang lain, tekan tombol kontrol lalu klik. Nah, seperti itu. Tekan tombol kontrol lalu klik Lady Gaga. Tekan tombol kontrol lalu klik Lady Gaga tugas 2. Jadi muncul rumusnya seperti ini. F6, G6, F8, G8. Jadi dicari jumlah rata-ratanya dari 4 sel ini. Sel yang ini F6, G6, F8, G8. Ini pakai koma. Nah, kalau misalnya tadi saya seperti tadi ya, ini kan rumusnya menggunakan koma. Kalau seandainya kita pakai rumusnya titik koma, nah seperti ini. Titik koma. Yang ini juga pakai titik koma misalnya ya. Ketika di enter dia akan muncul error seperti ini. Jadi dipastikan dulu kita menggunakan titik koma atau koma. Jadi kalau misalnya memang di komputernya menggunakan titik koma, maka rumusnya yang benar seperti ini. Tapi kalau misalnya di komputernya itu menggunakan koma, maka yang benar adalah menggunakan koma. Nih. Terakhir. Koma. Enter. Nah, ini hasil dari nilai rata-rata tugasnya Ariana Grande dan Lady Gaga. Nilainya segini. Contoh saja ya, kita hapus saja. Oke. Mencari penjumlahan, sum sudah, rata-rata sudah. Kita lanjut mencari nilai akhir. Nah, untuk nilai akhir ini saya menggunakan rumus buatan sendiri ya, atau rumus custom ya istilahnya. Jadi apabila memang rata-rata kita mengambil misalnya rata-ratanya UTS sama UASnya sama-sama bobotnya sama 50%, itu dengan menggunakan average tadi juga bisa. Jadi menggunakan rumus rata-rata tadi ya, rata-rata berarti dari 3 nilai ini dijumlahkan lalu dibagi 3, itu boleh kalau memang bobotnya sama. Nah, saya akan mencontohkan dengan bobot yang beda. Misalnya tugas mau diberi bobot 50%. Kita ambil data 50% dari sini, diambil dari sini 20%, diambil dari sini 30%. Dan itu sesuai kebutuhan, bisa ditukar-tukar terserah bagaimana kebutuhannya. Ya. Cara rumusnya, ikuti rumus yang ada di sini. Sama dengan kurung buka, ya. Lalu pilih datanya. Data yang ini dikali, nah, saya mau kasih bobot dia 50%. Ini. Lalu kurung tutup. Nah, lalu ditambah dengan bobot yang nilai yang kedua, sel 2 ya, ini sel 2. Pakai kurung buka dulu, jangan sampai lupa ya. Kurung buka, pilih datanya, lalu dikali, ini 20%. Lalu kurung tutup, ditambah lagi, ya, kurung buka lagi, data yang ketiga nilai UAS, saya mau kasih bobot sebanyak 30%. Ya, kurung tutup, enter. Nah, hasilnya 71,75 karena bobotnya seperti ini. Kita bandingkan kalau rumus average tadi ya, kalau memang semuanya dianggap sama, bobotnya sama, maka hasilnya juga akan berbeda. Nah, harusnya hasilnya seperti ini ya, kalau memang diambil rata-rata dari 3 tugas ini. Tapi kalau dengan bobot ini 50%, 20%, 30%, maka hasilnya 71,75. Jadi tergantung kebutuhan. Karena ini semua sama, jadi kita copy paste sama ya. Seperti ini. Sudah. Seperti ini datanya. Nah, ini ada angka di belakang koma. 85,50, 71,75. Nah, cara menghilang, kita misalnya menginginkan membutuhkan hanya satu angka setelah koma. Nah, berarti tandanya kita blok saja. Lalu kita pilih yang ini. Area yang ini kita kurangi. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan butuh, ternyata kita nggak butuh koma, ya kita kurangi lagi seperti ini. Akan ada pembulatan otomatis. Apabila misalkan 85,777, 7-nya 5 kali. Berarti kalau mau di angka setelah komanya ada 5, kita tambahkan sampai ada 5 seperti ini. Maka nanti apabila ada data yang 777 atau data yang akurat, itu bisa menggunakan tombol yang ini ya. Lakukan hal yang sama untuk ini juga, karena kita hanya membutuhkan satu angka setelah koma contohnya. Gitu. Oke, sudah selesai. Rumus mencari penjumlahan sudah,
Jadi sudah ada datanya, dijumlahkan, rumus mencari rata-rata juga sudah, rumus dengan bobot ini ya, mencari nilai akhir juga sudah. Sekarang kita masukkan predikatnya. Nah, predikat di sini kita misalnya memang ada yang manual menuliskan seperti ini. Misalnya nilainya 90 akan mendapatkan nilai A. Kalau 71 mungkin masuknya ke B. Berarti kita tulis di sini B. Ini 82 berarti masuknya ke kategori B gitu. Misalnya seperti itu. Nah, apabila menulis manual seperti ini akan sangat repot karena kalau ada 100 siswa itu kita harus ingat satu-satu ya ininya. Makanya saya akan buatkan rumusnya. Cara membuat rumusnya seperti apa? Ini ada rumus ini ya, diikutin. Sama dengan if ya, kurung buka. Nah, sel berarti nilainya. Ini kan nilai yang kita akan jadikan acuan atau indikatornya di sini. Lalu lebih besar sama dengan 90. Jadi nilai ini apabila nantinya lebih besar atau sama dengan 90, koma alias maka ya. Lalu kita tulis di sini nilainya A. Nah, ini ya logikanya ya. Jadi apabila K5 ini ya, K5 nilai ini lebih besar atau sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan nilai A. Lanjut lagi koma. Jika lagi ya, kurung buka, nilai ini lebih besar atau sama dengan 79 ya, maka dia akan mendapatkan nilai B. Ini ya. Lanjut lagi, jika dan seterusnya kita ketik ya. Jika nilai ini ya, lebih besar sama dengan 69, maka dapat nilai C. Nah, koma lagi. Jika nilai ini lebih besar sama dengan 50, maka dapat nilai D. Kalau tidak ada di semuanya, maka dia akan mendapat nilai E. Kalau di bawah itu dapat nilai E. Lalu enter. Kalau sudah rumusnya seperti ini, ya. Ini karena kita pakai rumus koma, maka seperti ini. Kalau rumusnya titik koma berarti diganti dengan titik koma. Enter. Nah, apabila sepertinya ada kesalahan error ya. Ada errornya di mana? Oh iya. Ini kok tanda kurung bukanya dan kurung tutupnya tidak sama ya. Perhatikan di sini. Ini kita kurung bukanya ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, sedangkan ini kurung tutupnya 1. Maka kita tambahkan lagi. Kurung tutupnya harus sama. Kurung bukanya ada 4 berarti kurung tutupnya juga harus ada 4. Enter. Nah, maka akan dapat nilai C. Itu. Ya. Lalu kita blok sama ya. Di blok sampai sini. Nah, sudah. Maka ini otomatis terisi. Kita buat di tengah. Sudah. Indikator ini sudah selesai. Ya. Ini kalau mau di copy juga bisa. Ini karena udah ada hasilnya. Kita kurangi. Baik. Jadi yang ini kalau kosong kita kosongkan saja. Sudah membuat rumus penjumlahan, rumus mencari rata-rata, lalu nilai akhir, sudah, predikat juga sudah. Sekarang kita akan mencari jumlah data. Nah, ini jumlah muridnya. Kita ingin tahu nih, jumlah muridnya ada berapa? Kita bisa isikan di sini. Caranya, kita pakai rumus count ya, sama dengan count ya. Kurung buka. Nah, kita blok nih datanya yang ini misalnya. Kita patok acuannya nomor induk siswanya. Misalnya seperti ini. Lalu enter. Nah, maka nilai siswanya ketahuan jelas ada 5 siswa di sini. Apabila nantinya ada bertambah siswanya, misalnya yang ini ditambah 1 orang. Misalnya seperti ini. Misalkan namanya siapa? Iron Man. Misalnya. Nah, maka dia akan bertambah jadi 6. Tapi kalau siswanya keluar misalnya ini Iron Man ini keluar, atau ada salah satu siswa yang keluar, maka dia menjadi 5. Misalnya Cristiano Ronaldo keluar, lalu jadi 4. Jadi ini otomatis terisi ya, seperti itu. Untuk mencari jumlah siswanya. Lalu sekarang saya ingin tahu jumlah murid laki-laki ada berapa.
Nah, di sini pakai rumus juga. Rumus yang selanjutnya ini ya. Count if kurung buka ya. Sel awal sampai sel akhir. Berarti di sini sampai sini yang kita cari. Lalu koma. Nah, kita masukkan datanya. Kriterianya kita mencari laki-laki. Berarti kita tulis di sini laki-laki. Harus sama ya. Huruf besar atau kecil nggak masalah. Yang penting karakternya sama, laki-laki. Jangan sampai salah tulis. Kalau sudah seperti ini lalu enter. Nah, maka ketahuan di sini laki-lakinya ada 2. Kalau misalnya ada salah satunya Lady Gaga, kita ganti laki-laki, misalnya dia sudah berubah misalnya, maka di sini juga jadi 3. Seperti itu. Contohnya ya. Murid perempuan juga sama menggunakan rumus yang sama. Count if ya. Lalu kita masukkan datanya, sel yang pertama sampai terakhir, yang ini datanya. Atau kalau mau sampai bawah bisa, takutnya ada siswa baru. Lalu koma, kriterianya apa? Nah, ini perempuan. Kurung tutup, enter. Nah, ini sudah muncul ya. Jumlah murid laki-laki ada 2, jumlah murid perempuan ada 3. Nah, sekarang total nilai murid laki-laki. Nah, total nilai si murid laki-laki ini. Ya. Berapa nilainya? Itu menggunakan rumus ini. Sum if ya, penjumlahan dan jika ya, maksudnya dengan data tertentu. Sama dengan sum if kurung buka, pilih selnya ya. Selnya yang ini. Nah, sel yang ini ya, sel datanya perempuan atau laki-lakinya. Lalu koma, kita akan mencari data laki-laki. Jadi kita ketik dulu laki-laki kurung tutup, koma lagi. Nah, nilainya sekarang. Sel nilai, selnya misalnya nilai total nilai murid laki-laki, berarti yang ini ya, totalnya ya, total nilai akhir misalnya, lalu kurung tutup, enter. Nah, jadi total nilai akhirnya si laki-laki ini ada 153. Nah, untuk yang perempuan, sama, kita lakukan yang sama. Mau di copy paste juga bisa, copy paste seperti ini ya, biar cepat. Lalu yang laki-lakinya ini kita ganti jadi perempuan. Perempuan, enter. Nah, laki-laki total dapat nilainya segini, perempuan dapat nilai segini. Kita coba, kita praktekkan misalnya perempuan ini ada yang dapat nilai 100, maka di sini akan bertambah otomatis. Yang laki-laki juga ada yang dapat nilai 100 misalnya. Oke, maka otomatis terisi. Seperti itu. Untuk rumus di part pertama sudah selesai. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Ya. Untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini saya sudah punya tabel alat bantu di sini ya. Ini saya sudah punya tabel dengan kode barangnya ini. Kita hapus dulu. Oke. Ada kode barangnya, ada namanya minyak, misalnya harganya berapa, satuannya berapa. Nah, ini tabel bantu ya, ini tabel utamanya. Terus kita mau masukkan data di sini ya. Caranya untuk VLOOKUP ya, VLOOKUP berarti data yang diambil ini ke samping ya. Kalau misalnya HLOOKUP yang diambil datanya ke bawah. Jadi nanti ketika diisikan B, di sini B, otomatis nanti nama barang terisi jadi beras. Terus ini 13.000 ya kan, harganya kilogram. Ini untuk ke bawah. Kalau mau ke samping menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung contohkan saja. Ya. Di sini ini kata kuncinya di sini ya. Nah, rumusnya di sini kita masukkan sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu sel kunci berarti ini kata kuncinya ya, sel kuncinya, koma. Nah, lalu ada tanda seperti ini ya, kita blok dulu saja sel yang tabelnya ya, sel tabelnya ini dari A sampai sini. Nah, berarti yang kita gunakan tabelnya sel 1 sampai sel 2, maksudnya sel ini sampai sel sini terakhir ya, di blok. Nah, kita harus menggunakan di sini, di ininya ya. Nah, arahkan ke sini, lalu kita masukkan ini. Kode seperti ini ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini fungsinya agar dia tidak tetap datanya itu ya, tidak berpindah-pindah. Nih. Agar terkunci di situ. Harus pakai ini ya, tanda S ini, lalu ini kan B9.
B, tanda lagi, baru 9. Jadi di sini sampai sini, botol ini ya. Kalau sudah, lalu koma. Nah, sekarang posisi kolom. Dia posisi kolomnya di kolom berapa? Ini kan kolom ke samping. 1, 2 berarti ada di kolom kedua. Maka di sini kita ketik 2. Nah, lalu koma lagi. Jangan lupa diakhiri dengan tulis false ya. False. Ini, false, kurung tutup, enter. Nah, maka otomatis B ini menjadi beras. Ya. Gitu. Ini kita copy ke bawah. Nah, sama ya. Ini sudah ada. Jadi C akan jadi telur. Kecap. Nih ada ini seperti ini. Yang harga gimana? Sama ya. Kita bisa copy dulu rumusnya. Lalu ke sini. Ya. Oke. Nah, di sini kita rubah nih. Ini kan ada di C4. Ya. C4 itu yang ini. Indikatornya salah. Kita ganti C4-nya. Ini karena kodenya di sini ya. Jadi ini diganti menjadi B4. Ini ganti B4 biar cepat. Ininya sama ya datanya karena sama. Kolomnya, kolomnya ini ada di nomor 3. 1, 2, 3. Berarti ini diganti ke nomor 3. Lalu enter. Nah, ketahuan harganya seperti ini. Ya. Lookup-nya 13.000. Lanjut. Nah, kita lakukan lagi rumus yang sama. Copy dulu, paste. Lalu kita edit ininya menjadi B4 dan ini ada di kolom ke-4 ya. 4. Nah, seperti ini. Lalu kita paste. Nah, ini sudah otomatis. Jadi apabila nanti ada perubahan data, misalnya yang ini kita ganti menjadi telur misalnya. Kita cukup ganti di sininya saja ya. Ini ganti jadi C misalnya. Nah, maka dia otomatis datanya berubah jadi telur. Ini misalkan berubah jadi A, maka dia akan jadi minyak goreng. Seperti itu. Cukup mengganti data yang di sini saja. Ini fungsi VLOOKUP. HLOOKUP hampir sama, cuma bedanya dia posisinya ke bawah. Ya, kita langsung praktekkan rumusnya saja sama dengan HLOOKUP. HLOOKUP kurung buka sama seperti tadi ini ya, kata kuncinya di sini, lalu koma, lalu kita blok datanya yang ini kan, yang ini datanya. Nah, sebelum lanjut kita pakai kode ini lagi ya. Ini juga sama. Oke. Nah, lalu koma lagi. Dia ada di baris keberapa? Nah, sekarang baris. Berarti ini nama barang. Nama barang ada di baris kedua. Jadi kita tulis di sini 2. Lalu koma false ya. False lagi. Baru tutup. Enter. Nah, sudah. Maka datanya betul ya. B itu untuk beras. Kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Harga juga sama. Copy, paste di sini. Nah, di sini kita ganti nih. Kata kuncinya ini ada di H4. Berarti ininya diganti bukan I4 tapi H4. Lalu barisnya ada di baris ke-3. Enter. Ini juga sama. Kita rubah. Oke. H4 ada di baris ke-4. Enter. Kilogram. Betul ya, beras 13.000 kilogram. Oke, kita langsung copy paste saja. Nah, datanya sudah selesai. Ini bagaimana ingin merubah menjadi RP, yaitu kita blok ya. Lalu ini juga misalnya kita blok ya, biar cepat. Di sini pilih yang ini, lalu more format number, lalu pilih currency ya. Lalu di sininya cari RP ya. Di sini cari huruf R. Nah, RP Indonesia. Nah, di sini. Jadi otomatis oke. Harganya nih, sudah menggunakan rupiah. Sudah, ini HLOOKUP sudah selesai, lalu kita lanjut ke font. Nah, ini untuk font ya. Nah, untuk font di sini langsung kita praktekkan saja ya. Ini belajar Excel. Tulisannya awalnya besar semua. Dengan menggunakan rumus proper sama dengan proper ya. Kurung buka, pilih selnya ini ya. Lalu kurung tutup, enter.
Nah, yang terjadi adalah dia akan merubah dari apapun huruf yang ada, ya, huruf besar, huruf kecil. Kalau menggunakan rumus proper, sama dengan proper, lalu pilih selnya, itu akan berubah menjadi besar di setiap kata. Awalnya besar, kesananya kecil. Huruf besar, kesananya kecil. Tuh. Untuk upper juga sama. Upper, kurung buka, lalu kita pilih selnya, kurung tutup. Upper membuat huruf yang tadinya kecil atau besar kecil dan lain-lain, pokoknya diformat menjadi besar semua. Enter, nah maka akan menjadi besar semua. Nah, untuk lower sebaliknya, ya, lower, kurung buka, pilih selnya, lalu kurung tutup, enter. Nah, yang tadinya besar menjadi kecil semua. Lower untuk kecil semua, ini untuk besar semua, ya. Untuk ini len, untuk mengetahui jumlah karakternya. Misalkan ada banyak karakter di situ, maka kita menggunakan rumus len, ya, kurung buka, pilih selnya, kurung tutup, enter. Nah, kita tahu, jadi Samarinda ini mengandung 9 karakter. Kalau ada spasinya bisa kita tambahkan Samarinda spasi 1, 2. Nah, ini harusnya karakternya cuma nambah 2 karakter ya. Jadi harusnya 9, 10, 11 ya. Tapi spasinya dihitung. Jadi spasi dalam hal ini terhitung. Jadi kalau misalkan 12 begini, baru 11. Tapi kalau ada spasinya ini terhitung 1 karakter. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, yang selanjutnya kita menggunakan rumus left, mid, dan right. Nah, left ini untuk mengambil, ini dari kata Samarinda ini kita misalnya hanya mau mengambil huruf sa-nya saja. Kita menggunakan rumus left. Sama dengan left, kurung buka, ya. Lalu pilih teksnya yang ini kan, selnya yang ini, koma. Nah, kita mau ngambil berapa dari Samarinda ini? Dari kiri ya, kita ngambil dari kiri sebanyak, ini kan SA, cuma 2 misalnya. Kita ketik angka 2, lalu enter. Nah, jadi yang ngambil cuma sa-nya saja dari kiri. Kalau mid itu dari tengah. Nah, dari tengah rumusnya beda lagi. Sama dengan mid, kurung buka, pilih selnya, koma. Nah, mau mulai dari huruf keberapa? Ini kan kita misalkan mau mari ya, berarti kita dari huruf ketiga. Tulis di sini angka 3 dari huruf M ya. Diambil berapa huruf? Koma, misalnya 4 huruf, mari berarti 4. Jadi kita masukin 4. Kalau cuma mar aja berarti 3. Oke, lalu kurung tutup, enter. Maka yang masuk mari sini. Yang selanjutnya kita rumus right ya. Right sama dengan, lalu ketik di sini right, kurung buka, ya, pilih selnya. Ini dari kanan ya. 1, misalnya kita mau pakai rinda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Koma, 5. Kurung tutup, enter. Nah, nih. Kalau misalnya kita cuma mau pakai NDA-nya saja. NDA-nya saja berarti di sininya kita ganti menjadi 3. Ya. Nah, maka cuma ada 3 huruf ya. Itu. Oke. Kita pakai rinda 5 ya. Tutup, enter. Nah, yang selanjutnya kita pakai rumus concatenate. Itu menggabungkan beberapa. Ini kan ada 3 sel ya, 1, 2, 3 sel. Kita mau gabungkan menjadi 1 sel. Rumusnya sama dengan concatenate ya. Concatenate, kurung buka, pilih selnya. Sel 1, koma, sel 2, koma, sel 3. Kurung tutup. Nah, ini dari 3 sel ini akan digabungkan, enter, maka akan SMA 5 Samarinda. Tapi nggak ada spasinya. Gimana untuk menambahkan spasi? Ya, kita tambahkan di setiap selnya ini. Ya, setelah koma ini kita tambahkan petik, spasi, petik, lalu koma. Ya, di sini juga sama. Petik, spasi, petik, koma. Nah, jadi gini ya. B1 lalu enter. Nah, jadi tandanya B19 pakai spasi, lalu C19 pakai spasi, dan D19 pakai spasi. Udah, cukup ya. Sekian rumus-rumus yang sudah dibahas. Silahkan untuk dipraktekkan dan dicoba. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.